Shalom Aleichem, saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Semoga sehat selalu dan damai sejahtera Kristus tetap beserta kita ya. Amin. Berjumpa kembali dalam renungan mingguan Bina Muda PGT Klasis Kutai Timur edisi 11 Oktober tahun 2020. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan senantiasa di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami akan belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti dan terlebih melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Oke, Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Amin. Firman Tuhan. Shalom Aleichem, saudara kasih. Renungan hari ini bertema salah kostum. Pernahkah saudara merasa malu karena salah menggunakan kostum? Ya, misalnya ketika datang ke sekolah di mana saudara-saudara menggunakan seragam putih abu-abu. Ternyata hari itu semua orang menggunakan pakaian seragam pramuka. Kalau belum pernah mengalaminya, sebaiknya jangan dicoba. Guys, ini adalah salah satu hal yang cukup memalukan loh. Kesepakatan tentang kostum itu kan gambaran ketaatan terhadap keputusan bersama untuk kesatuan dan kekompakan demi tujuan bersama. Jadi, wajarkah apabila kita harus ditolak oleh grup atau geng kita tidak kompak dalam persoalan karena salah kostum? Perumpamaan tentang perjamuan kawin adalah sebuah gambaran tentang bagaimana respon orang-orang
terhadap anugerah keselamatan dari Tuhan. Raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya adalah gambaran tentang Tuhan sendiri. Di ayat yang kedua, Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk umatnya. Dapat kita baca di ayat yang keempat, dan dapat juga kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Keselamatan yang melebihi apapun yang dibutuhkan manusia sudah disiapkannya. Dapat kita bandingkan juga dengan Matius pasal 6 ayat 33. Namun manusia memilih untuk mencari hal yang duniawi dibanding yang disiapkan Tuhan. Bahkan ada yang menolak dengan sengaja keselamatan yang disiapkan Tuhan, ya, di ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Upah bagi mereka yang demikian dijelaskan jelas dalam ayat ke-7. Di sisi lain, banyak orang yang menerima undangan keselamatan, walaupun keselamatan pada awalnya ditujukan bukan untuk mereka, ya, ayat yang ke-10. Sayangnya, ada yang sudah menerima keselamatan, namun tidak tahu bagaimana tampil dengan keselamatan itu. Ayat yang ke-12. Akhirnya, orang yang seperti ini pun juga dapat upah yang tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak mau menerima undangan keselamatan. Dia ditolak oleh sang raja, tangannya diikat. Untuk kita yang hidup di masa sekarang ini, persoalan tersebut banyak terjadi. Kita sedang menghadapi persoalan serius di sekitar gaya hidup kita. Jelas bahwa undangan keselamatan telah kita terima dan kita amini. Namun, gaya hidup kita bagaikan orang yang salah kostum. Ya, maksudnya keselamatan kita akui. Namun, yang kita tampilkan adalah gaya hidup orang yang sama sekali tidak cocok untuk disebut orang yang diselamatkan. Dengan demikian, maka kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sudah menggambarkan kepada kita kalau semua orang mendapat hak dan kesempatan untuk diselamatkan. Tapi respon atas keselamatan itu adalah gaya hidup yang pantas seperti yang Dia inginkan. Gaya hidup ini sebagai bentuk kesaksian kita kepada dunia bahwa kita layak disebut orang yang diselamatkan. Gaya hidup kita adalah kostum kita yang langsung dilihat oleh orang lain dalam dunia ini. Gaya hidup kita adalah kesaksian kita kepada dunia ini. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah saya yakin bahwa saya adalah orang yang telah diselamatkan? Yang kedua, apakah gaya hidup saya sudah sepantasnya seorang yang diselamatkan? Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau bentangkan di tengah-tengah kami. Kiranya apa yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, melainkan dapat tinggal tetap di hati kami. Kiranya menjadi pelita bagi hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti renungan yang kami baca mengenai salah kostum, kami menyadari bahwa terkadang kami mengakui dan mengamini keselamatan yang Kau berikan. Namun, gaya hidup kami, kostum kami salah dalam menampilkannya, sehingga apa yang dipandang orang lain pun menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, mengajarkan kami agar mampu mempraktekkan firman-Mu, mampu menunjukkan keselamatan yang telah kami amini di hadapan semua orang, dan kiranya dapat menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan mingguan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap jaga kesehatan agar produktif dan stay safe.